Nah, yang ketiga ini saya mau bagikan, yang dia berkata begini. Ini penting ya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, semua hari raya itu adalah yang pertama Thanksgiving. Dan tema Imlek tahun ini adalah Thanksgiving and Hope. Jadi Thanksgiving itu adalah apa yang di belakang, hope itu apa yang di depan. Ya, tahun baru di dalam Alkitab itu kan tadi saya katakan Rosh Hashanah atau Yom Teruah, Imamat 23 ayat 23. Itu tahun baru Ibrani ya. Tahun baru kalender Masehi, kalender Kristus adalah kita sudah lewat 1 Januari 2017. Sekarang ada tahun baru Tiongkok ya, penanggalan Chinese. Ini hari yang kedua bulan pertama, atau lebih tepatnya bulan pertama hari yang kedua. Semua perayaan itu adalah mundur. Thanksgiving ini temanya, bahasa Ibraninya adalah Ibrani hari-harian aja ya, kan tidak terlalu pintar sekali ya. Toda. Oh, ada rabanya. Ada rabanya ditambahkan dari. Raba itu adalah banyak sekali. Tapi kalau hanya sekamsia itu toda. Thank you ya. Terima kasih berjuta-juta. Itu tambah raba di belakangnya ya. Toda, raba. Thanksgiving dalam konteks Ibrani adalah melihat ke belakang. Melihat ke belakang. Jadi toda adalah lihat ke belakang. Yang kedua, toda adalah bukan hanya melihat ke belakang, tetapi mundur. Saya akan ulangi apa yang pernah saya katakan lagi di sini untuk mempertajam pemahaman ini. Saudara tahu, dari jauh ini luar biasa. Ya, ingat DNA-nya adalah pujian penyembahan ya. Dalam situasi apapun juga ya. Uang bukan segalanya ya. Jadi uang tidak boleh menentukan nyanyian kita ya. Kalau ada uang, nyanyian suaranya keras. Begitu Meucien ada punya uang, lalu tidak ada nyanyian. Ingat, DNA-nya Yehuda adalah pujian dan penyembahan. Amin. Ya, goalnya Yehuda itu apa? DNA-nya Yehuda itu pujian penyembahan. Tujuannya Yehuda itu hanya satu, duduk di atas takhta. Jadi Yehuda itu adalah suku raja-raja, saudara. Bukan Hansip, bukan satpam, saudara. Yehuda itu raja-raja, duduk di atas kerajaan, amin, di atas takhta. Yehuda itu DNA-nya Yehuda. Saudara tahu, toda dalam bahasa Ibrani, sebenarnya terima kasih sih, bersyukur sih, Thanksgiving ya. Pertama lihat ke belakang, yang kedua mundur, saudara. Ini tulisannya bagus. Ya, saya masukkan ke Facebook, lalu orang tanya, itu YJM-nya apa? Ya Bu, di sini ada tulisannya kok ya. Saya bilang, itu ada tulisan di bundaran, itu Yehuda Gospel Ministry, itu YJM. Oh itu, katanya. Oke, ini bagus sekali. Tapi kalau saya lihat begini, tidak bagus, saudara. Ya, saudara tidak percaya, nanti sudah kebaktian, datang ke sini, tempelkan muka di sini, lalu saudara lihat apa? Tidak ada yang bagus. Tetapi begitu Anda mundur ke belakang, maka ini kelihatan bagus sekali. Ya, ngerti maksudnya ya? Ketika kita Thanksgiving, toda itu berarti mundur. Jadi toda itu berarti kita mundur ke belakang. Thanksgiving itu artinya kita mundur. Dan ketika kita mundur, maka kita akan see beyond. Kita melihat di seberang sana. Saudara pernah pergi ke Monas?
Pernah ya? Lalu ke lantai dasar, apakah melihat emas yang 34 kg di ujungnya itu? Tidak bisa. Kalau Anda masuk ke dalam ruangan di bawah Monas itu, Anda lihat adalah tembok beton. Tetapi kalau naik ke Wisma Antara, naik ke lantai 40 Bank Indonesia, Bank Sentral, kita naik ke stasiun kereta api Gambir, kita lihat, wow, Monas tinggi sekali. Di atasnya ada emas 34 kg, ya toh. Sinaga, Situmorang tidak bisa mengambilnya. Ya itu hanya kebetulan nama mereka saja, ya. Ya, peristiwa di Pulau Mas itu tidak mewakili marga-marga itu. Itu Sinaga banyak jadi pendeta, putar-putar banyak pendeta, saudara. Kebetulan putar-putar Sinaga Situmorang itu kepleset saja di Pulau Mas, ya. Ya, kita mundur, kita lihat di atasnya emas 34 kg. Bung Karno taruh emas di situ tinggi sekali, ya. Hanya perampok yang nekat yang mau ambil itu 34 kilo emas. Kita akan melihat dia seutuhnya kalau kita mundur. Thanksgiving, Toda adalah mundur. Semua hari raya di dalam Alkitab adalah sebenarnya kalau kita merayakan sesuatu berarti kita mundur, kan? Tidak ada perayaan di depan. Hari ini mau rayakan Natal 2017, loh masih kejauhan. Ya toh, semua yang kita rayakan adalah sudah terjadi di belakang. Lalu kita rayakan tahun baru Cina atau Imlek ini adalah perayaannya ke belakang. 2568 jauh di belakang. Dan perhatikan, orang yang mundur jauh ke belakang, dia yang bisa melompat jauh juga ke depan. Ya, betul ya. Kalau di sini ada kolam pasir untuk orang lompat jauh, maka kalau dia berdiri di bibir kolam dan dia lompat paling jauh 2 meter, temanya ganti nyungsep, makan pasir. Tapi kalau dia mundur jauh lalu dia berlari dan dia lompat 10 meter, maka Thanksgiving adalah kita mundur ke belakang untuk kita lompat ke depan, menerima blessing yang besar yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Orang kalau mundur ke belakang, maka dia akan melihat yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang Tuhan sediakan di depan. Maka hari ini masih dalam suasana Imlek, ya. Orang tanya, Pak, boleh nggak merayakan Imlek? Saya bilang boleh. Boleh, hanya 3 hal tidak boleh. Yang pertama, percaya ajaran nenek moyang atau dewa dewi. Itu tidak boleh. Kita hanya percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Amin. Jadi doktrin. Yang kedua, tidak boleh iman. Yang kedua, tidak boleh menyembah. Nah, sembah dewa, sembah arwah nenek moyang, itu tidak boleh. Kalau kita menyembah, itu sudah salah. Karena penyembahan sudah dari dalam hati kita. Jadi doktrinnya tidak boleh. Kita percaya doktrin hanya firman Tuhan. Ya, penyembahannya apalagi kalau kita menyembah dewa atau menyembah arwah nenek moyang, itu kekejian bagi Tuhan luar biasa. Ya, kemudian yang ketiga adalah ini kan semua tema hari raya itu kan hoki, blessing, panjang umur, kaya raya, sio. Nah kalau bicara sio, ini saya yang paling beruntung tahun ini. Ini kan ayam api. Ya, bahasa lainnya ayam bakar, kan ayam dan api ya. Lah saya lahirkan bulan Mei tahun 57.
Jadi kalau saya tidak pakai sio. Seandainya saya pakai sio saya ayam. Dan lihat dalam kalender Tiongkok, itu bulan Mei, semua orang yang sionya ayam itu lahir bulan Mei, itu kaya raya, makmur berlimpah-limpah, luar biasa. Serius, lihat tuh, ya. Semua yang berbicara tentang sio itu ada, ya. Bulan Mei ya, kalender Tiongkok nih. Tapi saya kan tidak percaya itu. Yang saya percaya, Tuhan gembalaku dan aku tidak kekurangan. Ya, jadi jangan percaya, jangan menyembah, jangan mengharapkan blessing, hoki dari makanan. Aneh itu ya. Makan makanan nanti hoki, makan makanan nanti panjang umur, makan mie panjang umur. Siapa bilang ya? Berarti sopir bajai panjang umur, tiap hari dia makan mie, saudara. Tidak begitu ya. Lalu orang tanya saya, Hans Jefferson, apa yang boleh di dalam Xinjia atau hari raya budaya yang lain? Yang boleh terutama dalam Xinjia, karena baru kemarin, yang boleh 100% adalah angpau. Itu boleh sekali ya. Boleh saudara, boleh. Tadi malam saya khotbah dikasih angpau, amplopnya belum dibuka. Tadi saya khotbah di gereja di Cengkareng, semuanya merah saudaraku. Luar biasa ya. Dasi saya merah ini karena main cabut saja. Ya. Jadi kita tidak boleh percaya dan menyembah apapun doktrin kita firman Tuhan. Tuhan kita Yeshua Mashiach, kita hanya sembah Dia. Dan berkat kita datang dari sorga. Amin. Haleluya. Kita tidak percaya hari yang hoki, tahun yang hoki, sio yang hoki. Tidak ada. Apalagi orang sampai nekat berkata, saya sionya Yesus. Waduh, itu keterlaluan loh saudara. Ya, sio itu kan berhubungan dengan hewan ya. Ya, Yesus adalah juru selamat kita, Tuhan kita. Lihat ini luar biasa. Mazmur 127 ini bagian terakhir ini hebat sekali. Ini orang yang kaya raya, saudara. Ini orang yang punya semuanya. Dia punya semua. Kaya raya. Hebat. Kan yang nyanyian ini kan Salomo. Kita lihat latar belakangnya ya. Mazmur 127 kan Salomo. Kaya raya. Kaya raya. Dan Alkitab berkata, orang yang kaya raya ini tambah kaya raya. Karena raja-raja di sekitar Israel itu ingin bersahabat dengan dia paling berkuasa dan memberikan dia harta. Kekayaannya berlimpah-limpah, luar biasa. Tetapi dia berkata begini, wow, ini hebat sekali. Hebat. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ada orang yang hidup dengan keringatnya. Apakah itu salah? Tidak. Jadi ada orang yang hidup berdasarkan keringatnya semata-mata. Tidak salah kan? Tidak. Orang hidup dengan keringatnya kok salah? Orang beli mobil dengan keringatnya kok salah? Paling mobilnya ya bau keringat. Lah ya toh? Lah iya kan, mobil dengan keringat kan bau keringat dong ya toh. Bangun rumah dengan keringat, ya bau keringat ya toh. Ya semua berbau keringat. Apakah salah? Tidak. Jadi artinya dalam hidup ini ada dua hal. Ada orang yang memperoleh banyak harta berdasarkan kerja keras keringatnya. Ada itu. Dan itu judulnya sia-sia. Dia bekerja, dia hidup untuk harta. Semua dia orientasi hidupnya harta. Dia dapat. Pagi-pagi sudah makan roti.
dapat, tapi judulnya sia-sia. Lalu kelompok yang lain, siapakah mereka? Adalah ini yang menarik yang saya mau sampaikan. Kalimat terakhir, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saya mau ambil satu bagian saja. Yang dicintainya. Lihat nyanya besar. Yang dicintainya. Haleluya. Saya mau katakan beberapa hal. Kita mengasihi Tuhan itu perintah. Itu perintah loh. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatan. Itu perintah. Ya, mengasihi Tuhan. Itu perintah. Dan banyak kita gagal karena perintah. Jadi karena perintah. Jadi perintah berarti Tuhan yang kasih perintah, kita yang jalankan. Bisa gagal? Bisa. Kita bisa gagal. Tuhan yang kasih perintah, kita jalankan, kita bisa gagal. Bisa gagal. Bisa.